pada bulan yang mulia ini, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada siaran langsung pembahasan mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpancar dari Al-Qur'an, yang wajib kita memancarkan dalam diri kita, sebagaimana sudah diungkapkan bahwa khuluquhur Rasul Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, dan sudah kita bahas pula bahwa mempelajari Quran itu fardu ain, wajib hukumnya mempelajari Al-Quran. Kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, haram hukumnya tidak mempelajari Al-Quran. Dan nanti dikubur kita akan diminta pertanggungjawab oleh Allah, wa ma imamuka, apa imam kamu? Tidak akan mungkin menjawab Al-Qur'anu imami selama kita tidak mengarahkan perhatian kita kepada Al-Quran. Selanjutnya, dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin sudah kita bahas bagaimana kelemah lembutan Nabi. Nabi itu sangat lemah lembut dalam setiap perkataannya, karena seluruh pertanggungan jawab manusia di akhirat nanti adalah dari ungkapannya, ucapannya. Nah, kemudian sudah kita bahas pula kemarin bagaimana kita bisa menahan amarah, karena marah itu adalah jalan menuju neraka. Pada kesempatan ini baiklah kita mengungkap surah As-Saff ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu. Ini harus mantap dalam diri kita, ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin, sehingga mencapai derajat khasyatullah, takut kepada Allah, baik dalam situasi sendiri, sepi, maupun di dalam situasi ramai. Nah, sehingga kalau jadi pejabat tidak mungkin jadi penjahat. Pendidikan Al-Quran sejak dini. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didiklah anak-anak kalian kepada 3 sifat. 1. Mencintai Nabi. 2. Mencintai keluarga Nabi. 3. Membaca Al-Quran. Karena orang yang dijiwai oleh Al-Quran kelak berada di bawah naungan Allah, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah, dan kelak bersama nabi-nabi Allah dan kekasih-kekasihnya di dalam surga. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya mengisyaratkan keutamaan melaksanakan pendidikan Al-Quran dan hafalan Al-Quran kepada anak-anak, dan menegaskan bahwa pendidikan Al-Quran itu asas dalam pendidikan Islam dan program inti pada seluruh sekolah-sekolah di seluruh negara-negara di dunia. Karena Al-Quran itu inti syiar Islam dari aneka syiar untuk memperkuat akidah dan keimanan. Imam Bukhari di dalam kitabnya mengungkapkan beberapa hadis dalam bab pendidikan Al-Quran sejak dini. Pendidikan Al-Quran sejak dini akan melahirkan generasi Qur'ani sehingga terhindar dari prediksi bahwa bakal datang suatu masa Al-Quran tinggal tulisannya dan Al-Quran tinggal nyanyian. Juga akan memperoleh keutamaan di surga kelak, sebagaimana hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Buraidah bin Al-Hasibu Al-Aslami radhiyallahu berkata, aku berada di samping Rasulullah, kemudian aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Al-Quran menemukan sahabatnya pada hari kiamat ketika kuburnya dibongkar seperti laki-laki asyahid. Kemudian berkata kepadanya, apakah Anda mengenalku? Maka dia berkata, aku tidak mengenalmu. Maka dikatakan kepadanya, saya sahabatmu Al-Quran yang menjadi kehausan di kala siang dan jagamu di kala malam. Sesungguhnya setiap pedagang berada di belakang dagangannya, dan sesungguhnya engkau hari ini berada di belakang barang daganganmu. Terus malaikat didatangkan pada kanannya dan Wahuldi pada sebelah kirinya. Kemudian diletakkan pada kepalanya mahkota kemuliaan, dan pakaikan pada orang tuanya 2 perhiasan yang tidak pernah dipakaikan pada penduduk dunia sebelumnya. Kemudian dikatakan kepada keduanya,
"Mengapa engkau memakaikan hiasan ini kepadaku?" Dikatakan kepadanya, "Karena engkau mendidik anak-anakmu dengan Al-Quran." Kemudian dikatakan, "Bacalah dan naiklah pada surga dan kamar-kamarnya yang berada di atas tingkat yang tinggi, selama dia membaca dengan cepat atau tartil, yaitu mengikuti aturan qiraah." Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wal jubni wa a'udzu bika min an arudda ila ardhalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa 'adzabil qabr. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali.